Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang analisis varians atau ANOVA dengan menggunakan software PAS 4.03 dan juga software JASP. Mungkin kita mulai dulu dengan software PAS. Dalam hal pengentrian data, kedua software ini berbeda karena untuk PAS dalam ANOVA datanya tidak perlu diurutkan dan dibagi dan diurutkan dari menjadi satu kolom dan dipisahkan di kolom berikutnya untuk perlakuan atau efeknya. Namun pada software JASP itu mirip dengan SPSS. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu contoh kasusnya. Baik, ini contoh kasusnya. 6 mesin sedang dipertimbangkan untuk dipakai dalam pembuatan karet penutup. Mesin tersebut dibandingkan berdasarkan daya rentang barang yang dihasilkan. Sampel acak 4 karet penutup dan tiap mesin digunakan untuk menentukan apakah rataan daya rentang tiap mesin berbeda. Berikut ini ialah pengukuran daya rentang dalam kilogram per sentimeter persegi kali 10⁻⁴. Mesinnya ada 6, ini datanya. Lalu pertanyaannya atau perintahnya, lakukan analisis variansi atau ANOVA pada taraf keberartian 0,05 dan tentukanlah apakah rataan daya rentang ke-6 mesin berbeda secara berarti. Baik, kita cobakan terlebih dahulu dengan PAS, karena PAS ini entry datanya sama persis dengan soal. Coba kita lihat. Nah, ini bentuk tampilan software PAS 4.03 atau 4.03. Nah, di sini kan kalau untuk menganalisis dengan PAS, biasanya harus diblok terlebih dahulu. Namun terkadang terkendala ketika kita memblok, datanya hilang sebaris. Ketika kita undo, nggak bisa. Untuk mengatasi hal itu, kita control all aja. Kontrol semuanya. Control all, maksudnya blok semua. Pakai CTRL-A ya. Seperti itu. Lalu kita klik univariate, ANOVA, dan pilihlah several sample test. Paling atas, langsung muncul di sini one way ANOVA. Ini dia F-nya 0,306, dan untuk signifikansinya ini tidak signifikan, jadi tidak terdapat perbedaan efek 6 mesin ini terhadap daya rentang. Jadi ke-6 mesin ini sama ya. Ke-6 mesin ini tidak berbeda secara berarti dari segi rataan daya rentang yang dihasilkan oleh mesin-mesin ini. Nah, di sini dilengkapi oleh residualnya, Tukes, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, dan Sposhawk. Kelebihan dari PAS seperti itu. Nah, ini one way-nya ya. Ini hasil ANOVA-nya untuk PAS. Oke, kita lihat selanjutnya kita bandingkan dengan hasil dari JASP ya. Bandingkan. Dari segi entry datanya sedikit berbeda, namun hasilnya hampir sama. Kita lihat di sini. Ini dia. Jadi cara pengentrian data dengan JASP ini sama dengan ketika kita menganalisis varians pada SPSS. Datanya kita kumpulkan jadi satu kolom, itu dianggap YIJ-nya disatukan dalam satu kolom. Kemudian masing-masing mesin ya kita berikan nama mesin 1, mesin 2, mesin 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita tinggal pilih di sini ANOVA,
kita pilih klasikal aja karena di sini konteksnya kita tidak sedang bahas Bayesiannya. Langsung saja ini kita pilih, akan muncul seperti ini. Nah, kita coba masukkan. Namun ketika kita memasukkan mesin nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di sini masih scale ya. Kita harus ganti dulu menjadi ordinal. Kita kembali. Oke, ini. Kalau di sini, kalau kita lihat mesinnya sudah diubah menjadi ordinal scale-nya ya. Coba kita ulangi analisisnya. Nah, ketika mesin ini sudah kita ubah, tidak lagi berbentuk penggaris ini, namun berbentuk diagram batang seperti ini, di datanya tadi ya, mengubahnya, itu bisa dimasukkan ke fix factors-nya. Kita masukkan dulu daya rentang, karena daya rentang inilah yang dipengaruhi oleh mesin. Dimasukkan ke dependent, kemudian mesinnya kita masukkan di sini, maka akan muncul ANOVA-nya seperti ini. Dan ketika kita klik berbagai ukuran yang kita butuhkan, nah di sini bisa ada pilihannya, mau kita pilih model, tipe 3 modelnya, kemudian asumsinya, misalnya kita mau cek asumsinya, bisa. Dan kelebihan JASP ini dia langsung muncul di sebelahnya. Nah, seperti itu. Kemudian kontras. Akan muncul juga hasilnya, hasil kontrasnya ya. Kemudian order restriction-nya. Lengkap ya, JASP ini lumayan. Post hoc-nya, kita mau pakai post hoc. Sama menunya yang ada di SPSS ada di sini juga. Yang populer itu Tukes, Keve, Bonferroni. Lalu kita butuh deskriptif plotnya, silahkan kita klik-klik saja di sini. Nah, seperti itu ya. Namun kalau seandainya kita cukup dengan hasil ANOVA saja, ya nggak perlu klik-klik yang di bawah ini. Coba kita perhatikan nilai F-nya sama ya dengan hasil pas tadi ya, 0,3007, di mana F-nya ini sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan F-tabel, sehingga H0-nya diterima, dan H0 itu menunjukkan bahwa semua mesin itu sama pengaruhnya terhadap daya rentang, seperti itu. Sehingga kesimpulannya tidak ada perbedaan yang nyata efek dari mesin, perbedaan mesin terhadap daya rentang yang dihasilkan. Mungkin demikian tutorial singkat untuk penggunaan software JASP dan software PAS guna menganalisis variansi data. Dan ini kebetulan contohnya adalah data perusahaan yang mana dianggap sebagai bagian dari Six Sigma, karena kalau Six Sigma itu kan semuanya harus diperbaiki, mesinnya, penjualannya, orang-orangnya, dan cara perbaikannya adalah dengan meneliti hal-hal apa saja yang kira-kira menjadi kekurangan dari perusahaan untuk terus ditingkatkan. Jadi istilahnya tidak ada kesalahan yang diizinkan. Dengan apa caranya mengatasi kesalahan atau meniadakan kesalahan, ya dengan penelitian, dengan riset-riset gitu ya, dengan data, survei dan lain sebagainya. Kepuasan pelanggannya juga diperbaiki, segala hal tentang perusahaan itu harus diperbaiki. Itu adalah prinsip dari Six Sigma, sehingga kecil sekali kemungkinan perusahaan itu akan bangkrut, karena perusahaan ini sangat-sangat memperhatikan yang namanya kesempurnaan dalam segala hal. Meskipun tidak bisa sempurna, namun setidaknya error atau kesalahannya kecil sekali. Baik, demikian mungkin Ananda semua.
Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.